Pemirsa, Hari Donor Darah Sedunia diperingati setiap tanggal 14 Juni. Hal ini merupakan inisiatif dari WHO untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor darah dan menghormati kontribusi para pendonor darah. Rata-rata orang dewasa memiliki 4,5 hingga 5,5 liter darah yang beredar dalam tubuh. Jumlah darah yang diambil saat donor darah umumnya sebanyak 480 ml. Donor darah disarankan dilakukan secara rutin bagi laki-laki 2 bulan sekali dan perempuan 3 bulan sekali. Nah, apakah Anda tahu bahwa rutin berdonor darah memiliki banyak manfaat? Lalu apa saja manfaatnya dan apa saja persiapan yang harus dipersiapkan sebelum kita mendonorkan darah kita? Di studio kali ini telah berhadir Dr. Muhammad Khadafi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Senang sekali dapat berjumpa lagi dengan dokter. Terima kasih dok telah menyempatkan waktunya untuk datang di Ruang Sehat pada segmen di episode kali ini. Oke, dokter. Saya sebelumnya ingin membuat pengakuan bahwa saya belum pernah melakukan donor darah, dok. Jadi pertanyaan yang paling ini, apakah sakit dok rasanya donor darah itu, dok? Donor darah itu kan artinya darah kita diambil, diambil melalui pakai jarum, jarumnya besar loh mbak. Dan itu jelas sakit mbak, jelas sakit. Tapi kita lihat lagi antara manfaat sama mudaratnya. Nah, dengan donor darah kita lebih banyak dapat manfaat daripada dapat mudarat gitu. Nah, apa saja manfaatnya dok? Manfaat donor darah itu ada 3. Dari segi kesehatan, kemudian dari segi psikis, kemudian dari segi agama. Nah, dari segi kesehatan, donor darah insya Allah akan membuat tubuh kita semakin sehat. Karena sel-sel darah itu juga nanti sekitar 2 bulan sampai 3 bulan dia akan beregenerasi. Nah, dengan diambilnya sel darah merah, sel darah kita tadi itu, sel darah bisa lebih cepat beregenerasi, sel darah yang baru jadi pembentukannya lebih cepat. Sel darah baru pembentukannya lebih cepat, dia akan membawa oksigen itu lebih bagus. Karena di darah ini yang kita perlukan tuh hemoglobinnya. Hemoglobin itu akan mengikat oksigen. Oksigen ini adalah makanan bagi tubuh kita. Itu dari segi kesehatan tadi. Kemudian dari psikologis dengan kita mendonor berarti kita membantu orang. Nah, kita akan lebih mungkin ada rasa bahagia setelah mendonor karena bisa membantu orang lain. Betul. Kemudian dari segi agama kita dapat pahala karena sudah membantu orang tadi. Bersedekah dengan mendonorkan darah gitu mbak. Dok ya. Oke, lalu dok, apakah rutin mendonorkan darah itu tidak mengurangi jumlah darah yang ada di dalam tubuh kita, dok? Mungkin saat diambil itu dia akan mengurangi jumlah darah saat diambil. Tapi setelah itu tubuh akan bereaksi, jadi dia akan membentuk sel-sel darah baru, mbak. Oke. Nah, lalu untuk persiapannya, dok, sebelum kita mendonorkan darah nih? Untuk persiapan sebelum kita mendonor, karena tadi darah kita diambil, otomatis cairan tubuh kita akan berkurang, maka sebelum donor kita harus banyak minum. Banyak minum, kemudian istirahat juga harus cukup, tidur 6-8 jam sebelumnya. Kemudian makan yang standar, hindari makan makanan berlemak sebelum diambil darah. Usahakan saat diambil darah itu minimal 2 jam setelah makan, jangan habis makan langsung diambil darah. 2 jam setelah makan. Ya. Oke. Tadi dijelaskan juga bahwa keuntungan dan manfaatnya tadi ada 3 gitu ya. Ada dari yang kesehatan, psikis dan juga agama. Nah, kita mau tahu kategori sehat sebagai syarat donor ini seperti apa, dok? Syarat-syarat donor itu ada beberapa. Yang pertama dari segi usia, minimal 17 tahun, maksimal di 60 tahun. Tapi kalau orang yang memang rutin mendonorkan darahnya, untuk maksimal bisa sampai 65 tahun. Kemudian dari segi hemoglobinnya, kan sebelum diambil darah kita akan cek hemoglobin. Hemoglobinnya minimal 12,5 sampai 17 mg per desiliter. Kemudian dari tensi, tekanan darah itu untuk sistol, tekanan darah atasnya antara 110 sampai 150. Kemudian diastolnya, tekanan darah bawahnya antara 70 sampai 90. Kemudian untuk pendonor itu diusahakan tidak ada menerima komponen darah, maksudnya dia tidak ada menerima komponen darah dalam 1 tahun terakhir. Kemudian untuk bagi pendonor yang punya tato atau tindik itu usahakan minimal
setelah tato atau tindik itu. Dan yang lain juga kemudian bebas dari penyakit menular, misalnya kayak HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, malaria, gitu Mbak. Yang tidak boleh melakukan donor begitu dok ya. Oke dok, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai donor darah, tapi setelah jeda pariwara dok ya. Setelah ini tetaplah bersama kami.